Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mana beranggotakan saya sendiri Haikal Fikri Anjani dan teman saya Farul Alginansyah dan Helga Akawi Bistara, Muhammad Rizky Ramadhani, Fuad Bararafi. Setelah itu kita akan memasuki selanjutnya yaitu latar belakang, yang mana latar belakang ini akan dijelaskan oleh saudara kami Farul Alginansyah. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Proyek pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning yang berfokus pada pengembangan teknologi pengenalan wajah yaitu face recognition yang memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman mudah atau praktis kepada mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep gabungan antara citra digital dan pembelajaran mesin atau machine learning. Dalam proyek ini, mahasiswa akan diajak untuk merancang, membangun, dan menguji sistem pengenalan wajah yang dapat mengenali dan mengidentifikasi wajah dari gambar secara otomatis. Setelah latar belakang ini, kita akan melanjutkan ke flowchart yang akan dijelaskan oleh saudara kami yaitu Helga Aka. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart, dan di mana flowchart ini sebuah alur yang nantinya sebagai cara kerja pada project kami ini. Yang pertama kita mengakuisisi image, kemudian pre-processing, dan kemudian ekstraksi fitur. Kemudian ekstraksi fitur pada image nantinya akan disimpan sebagai data training di CSV, kemudian disimpan pada dataset yang berextension CSV. Kemudian kita masuk kepada metode machine learning. Langkah yang pertama kita melakukan memisahkan antara fitur dan label, memisahkan data latih dan data uji. Kemudian kita menggunakan metode algoritma machine learning yaitu random forest. Dan selanjutnya evaluasi performa model dan testing model dengan input image baru. Selanjutnya kita akan membahas proses pengolahan citra yang akan disampaikan oleh Fuad Badarafi. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pengolahan citra. Yang pertama yaitu akuisisi image. Kita akan menyiapkan sebuah image yang akan diolah. Dan yang kedua adalah pre-processing, yaitu untuk proses mengolah image seperti grayscale dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah ekstraksi fitur, mengekstrak ciri-ciri unik yang dimiliki setiap ciri khas wajah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses machine learning yang akan dilanjutkan oleh saudara kita yaitu Muhammad Rizky Ramadhani. Selanjutnya yaitu adalah proses machine learning, yaitu sebelum data kita diolah, yaitu kita harus menyiapkan data, yaitu data yang diambil dari ekstraksi fitur, kita baca dari CSV, kemudian selanjutnya yaitu memisahkan antara fitur dan juga label. Setelah label dipisahkan, proses selanjutnya yaitu memisahkan data latih dan juga data uji untuk proses selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu proses machine learning. Langkah pertama yaitu data CSV. Kita akan mengambil data berupa CSV dari folder yang tersedia. Selanjutnya yaitu proses memisahkan antara fitur dan juga label. Proses ini bertujuan untuk mempermudah nanti ketika kita membuat sebuah model machine learning. Tahapan selanjutnya yaitu memisahkan data latih dan data uji. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk melakukan evaluasi yang akurat, menghindari overfitting, validasi model, dan lain-lain. Selanjutnya untuk proses machine learning yang kedua akan disampaikan oleh saudara kami yaitu Haikal Fikri Anjani. Pada proses pengolahan data selanjutnya yaitu kita menggunakan model dengan kategori random forest, yang mana random forest ini termasuk dalam kategori supervised learning. Metode ini menggunakan data yang telah diberi label untuk membangun model yang dapat membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data baru yang belum diberi label. Random forest adalah ensemble method yang menggunakan banyak pohon keputusan yang meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Setelah kita melakukan proses modeling dengan random forest, kita melakukan evaluasi performa model, yang mana evaluasi performa model ini dibuat untuk mengevaluasi apakah model tersebut telah cocok
dijadikan data training. Setelah itu memasuki proses terakhir yaitu testing model dengan input image baru, yang mana dengan proses ini kita bertujuan untuk membuat apakah program kita bisa berjalan dengan baik atau tidak dengan inputan image yang berbeda, yang mana kita dari awal tadi sudah menginput data sebuah gambar seseorang dan kita coba lagi dengan data image yang berbeda, yang mana perbedaannya bisa kita lihat dari mungkin dari segi pencahayaan dari gambar dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan implementasi dan review kode dari apa yang sudah kita kerjakan. Oke, berikut adalah kode yang telah kita buat selama proses pembelajaran PDL ini, yang mana kita menggunakan beberapa library yang sering kita gunakan saat praktikum, tapi kita juga menggunakan library CV2. Yang pertama, kita melakukan crop bagian wajah dahulu, input data, sehingga hasilnya seperti ini. Setelah itu memasuki ke proses grayscale. Hasil dari grayscale seperti ini. Sehingga selanjutnya dinormalisasikan. Setelah itu kita memasuki program bagian metode LBP, yang mana yang kita gunakan pada PBL ini, project ini, kita menggunakan algoritma LBP. Setelah itu setelah kita melakukan proses tadi, yaitu kita selanjutnya melakukan akuisisi data, yang mana data tersebut kita inputkan dan kita simpan dan download seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses klasifikasi machine learning. Proses tadi yang kita akan melakukan review, yang tadi pertama itu adalah akuisisi data, yaitu kodenya seperti ini. Data yang bernama training.csv. Selanjutnya setelah itu yaitu kita akan memisahkan antara fitur dan juga target menggunakan fungsi log seperti ini. Yaitu selanjutnya itu kita akan membagi antara data latih dan juga data uji dengan 30, 70, 30 untuk data uji dan 70 untuk data latih. Selanjutnya kita akan melakukan standarisasi menggunakan fungsi standar scaler. Selanjutnya membuat sebuah model menggunakan metode random forest classifier seperti ini. Dan selanjutnya itu membuat sebuah prediksi yang akan kita review lagi kode di bawahnya apakah betul atau tidak, dan juga melakukan sebuah evaluasi. Dan ini adalah hasil akurasi dari model tersebut, yaitu 75%, dan presisinya, recall-nya, F1 score-nya, dan lain-lain. Ini bisa dilihat hasilnya. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama crop test, di mana fungsi tersebut akan mengcrop atau memotong bagian wajah dari foto-foto sebelumnya. Kemudian kita membuat fungsi yaitu fungsi grayscale. Dan selanjutnya kita membuat fungsi yang bisa menormalisasi data. Kemudian dari normalisasi data tersebut kita melakukan ekstraksi fitur menggunakan metode LBP, Local Binary Pattern. Kemudian kita melakukan testing pada fungsi citra digital test, di mana testing set tersebut akan memanggil seluruh fungsi-fungsi di atas dengan melakukan alur-alur yang berurutan dari crop face, convert to grayscale, normalisasi image, dan extra LBP fitur. Kemudian kita lanjut ke fungsi main, fungsi utama kita. Pada fungsi utama kita melakukan hasil prediksi sesuai dengan indeks yang kita inginkan. Yang pertama, indeks yang ke-0, yaitu risky. Yang kemudian indeks ke-1 vehicle, indeks kedua bara, dan indeks ketiga paruh ikan,
terakhir indeks keempat Hilda. Nah, kita coba menggunakan indeks pada Farul yaitu indeks ketiga. Jadi hasil prediksi yaitu Farul dengan gambar seperti ini. Mungkin berikut adalah penjelasan dari kami kelompok 2 tentang penjelasan machine learning pada pembelajaran PBL pada semester ini. Terima kasih pada Pak Setian yang telah membimbing kami selama 1 semester, dan apa yang bisa kami sampaikan semoga mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Pak Setian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.